Selamat pagi, Bu Bapak dan Saudara sekalian, pencinta Makin Dekat Tuhan, sebuah program audio visual Gereja Santapan Rohani Indonesia Taman Sari. Kita akan kembali melanjutkan perenungan tentang kebenaran dalam istilah di kayu sune. Kalau beberapa waktu lalu saya membahas kebenaran dalam istilah aletheia. Mari kita berdoa sebelum merenungkannya. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Lingkupilah kami dengan roh-Mu sehingga kami memahami apa yang kami pikirkan bersama tentang kebenaran yang dipersonifikasi di dalam diri-Mu yang memberi kepada kami kelegaan karena pengampunan berdampak pendamaian hadir dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari Roma pasal yang kelima yang menjadi bahan dasar pikiran kita. Ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memikirkan kebenaran di dalam istilah aletheia, ada satu objek satu-satunya yang benar yang tadinya terselubung atau tersembunyi sekarang tersingkap. Sehingga dia menjadi satu-satunya objek ketika dibandingkan dengan objek lainnya, dia adalah kebenaran satu-satunya. Memaknai kebenaran yang demikian kita sebut dengan istilah aletheia. Sekarang ketika kita merenungkan tentang kebenaran yang satu-satunya tidak terbandingkan dengan istilah dikaiosune, itu bukan mengakar kepada hal yang terselubung atau tersembunyi, tetapi yang sekarang tersingkap dan mewujudkan akhir dari sang kebenaran. Nah, ternyata makna kebenaran di dalam istilah dikaiosune dari istilah Yunani dike yang artinya hukum, berarti Anda dan saya menjadi benar oleh karena tindakan sang kebenaran yang menyatakan dirinya dan berkarya atas nama hukum, maka kita sebagai pelanggar hukum sekarang didamaikan, diampuni. Maka orang yang didamaikan dan diampuni sebagai pelanggar, kita disebut orang yang dibenarkan. Disinilah dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sang kebenaran yang menyatakan diri dan berkarya atas nama kebenaran itu sendiri yang mengakar kepada dike atau hukum, di mana hukum itu pernah kita langgar, sekarang kita diampuni, didamaikan. Jadi orang yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita harus hidup di dalam kedamaian, atau tepatnya lebih hidup mendatangkan damai sejahtera. Itu yang dimaksudkan oleh sabda Tuhan tadi. Nah, saya ada satu bagian yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak dan saudara sekalian. Apa yang dipikirkan oleh seorang pendeta Amerika, ya. Dia berkata seperti ini. Sebentar ya, ini saya lagi berputar. Sebentar saya akan sampaikan. Namanya Tulian Civijian. Dia masih sangat muda, kelahiran 13 Juli 1972. Dia bilang begini, kebenaran pasif itu memberitahu kita bahwa Allah tidak membutuhkan perbuatan baik kita. Kebenaran aktif memberitahu kita bahwa sesama kita membutuhkannya. Tujuan dan arah perbuatan baik yang harus kita buat bersifat horizontal, bukan vertikal. Jadi yang dia mau garis bawahi, kalau Anda dan saya diselamatkan sebagai dampak juga dibenarkan oleh karya Kristus yang mati dan bangkit itu,
Dan hari ini kita merenungkan satu pemikiran, ya, bahwa kalau memang Anda dan saya sebagai pelanggar hukum sudah didamaikan, dimerdekakan dari ancaman hukuman itu, dan sekarang harus hidup dalam damai sejahtera bersama Tuhan Yesus Kristus, maka perbuatan baik kita itu dikatakan bukan perbuatan baik yang ditujukan secara vertikal kepada Allah, karena dia tidak butuh kita. Sehingga dikatakan kebenaran pasif memberitahu bahwa Allah tidak membutuhkan perbuatan baik kita. Memahami tentang kebenaran yang memerdekakan, ibarat orang yang sudah tahu tetapi mengabaikan, membiarkan. Karena kita berpikir ya sudah cukup. Padahal kalau Anda dan saya hidup di dalam damai Kristus, kita tidak berdiam di dalam pembenaran Dia, berhenti di situ. Tapi perbuatan baik kita yang dibuat Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya, itu bukan diarahkan kepada Tuhan, tetapi kepada sesama. Anda bayangkan, kalau kita hidup dengan sesama, pasti mereka orang kepo semua. Orang yang sok tahu dan orang yang maunya suka-suka dia. Di jemaat kalau ketemu orang seperti itu pasti kita capek hati. Kita jengkel dan setengah mati jadinya. Tapi justru untuk maksud itulah kita hadir di sana. Karena Allah sebenarnya kalau dia diibaratkan seperti kita, betapa jengkelnya juga perasaannya karena keponya kita. Tidak mau tahunya kita. Tapi ketika kita menjadi sadar bahwa pembenaran aktif itu karyanya adalah bersifat horizontal untuk sesama, maka Anda mulai tahu ketika mereka menjengkelkan kita, anggaplah dia itu adalah cermin dari masa lalu kita yang sama menjengkelkannya. Ketika kita mampu mendampingi, mampu berbagian, sehingga mereka keluar dari ikatan yang menjengkelkan itu, sesungguhnya engkau sedang berbuat baik kepada Tuhan. Karena ciptaan Tuhan yang diperbaharui kembali lewat karya Kristus yang membenarkan, membuat dia penuh pengharapan. Itu sebabnya Paulus mengatakan ketika dia berkata di dalam ayat yang ketiga, dia bilang begini, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, katanya. Ketabahan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kapan? Pada waktu dia katakan kita masih lemah. Dia sudah ditentukan mati buat kita supaya kita dibenarkan. Jadi kalau Anda dan saya hari ini bisa menjadi orang percaya dan setia, tekun, kalau di sini dibilang tabah, dalam terjemahan baru yang kedua, itu bukan karena energi kita, tapi karena kuasa Roh Kudus yang sudah melahirbarukan kita, membenarkan kita, supaya kita hidup di dalam pembenaran Kristus. Jadi kalau Anda dan saya sampai sebut saja jengkel dan akhirnya pedih, justru kesengsaraan seperti itu pada ujungnya menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Lalu apa menjadi pembanding bahwa kecewa ya kecewa, tapi dia melampaui kekecewaan. Kenapa? Karena pengharapan di dalamnya, engkau dan saya pada gilirannya akan menikmati hidup bersama dia. Kenapa? Karena Kristus yang diutus buat kita mati, justru ketika kita tidak berdaya mencari jalan keluar dari ikatan yang mematikan ini. Dia sengaja mendatangi kita dan dia rela mati supaya engkau yang menjadi pelanggar diampuni dan menjadi orang merdeka. Jadi pertama dia mengatakan Kristus sudah mati ketika kita masih lemah. Dan yang kedua dikatakan juga bahwa Kristus itu sudah mati untuk membenarkan kita ketika kita masih berdosa. Berdosa itu sebenarnya tidak selalu bersifat aktif. Aktif itu misalnya ada barang orang kita ambil, mencuri, itu aktif. Tapi bisa juga berdosa itu pasif. Seperti apa berdosa pasif? Kita diajak, diundang untuk pergi ke pesta perkawinan anak domba yang penuh gembira. Sebut saja pesta itu ibarat ibadah
raya hari Minggu, diundang untuk menikmati pesta. Tapi apa jawab kita? Nanti dulu deh, saya masih repot. Di dalam ilustrasi Injil itu digambarkan orang yang diundang ke pernikahan dari seorang raja. Apa yang mereka sebutkan dalam alasan? Maaf, kami tidak bisa datang karena kami baru saja membeli lembu, membeli tanah, dan kami ingin melihat. Maaf, kami tidak bisa datang karena kami baru saja menikah. Maaf, kami baru saja ini itu dan kami tidak bisa hadir. Raja itu marah karena undangan itu disepelekan. Apa yang mereka buat? Undang semua orang-orang yang menjadi pengemis, peminta-minta, dan orang-orang cacat masuk ke rumah pestaku. Jangan ada bangku yang kosong. Harus terisi dan mari kita berpesta. Anda bayangkan, memang kekerasan dan kedegilan hati orang yang mengerti itu membuat orang yang tidak mengerti akhirnya mengenal Injil. Kalau begitu, engkau dan saya hari ini ketika berdosa secara pasif, sebenarnya ketika mengabaikan apa yang disebut dengan kesempatan menikmati berkat Tuhan, kita menolak dan mengabaikannya. Itu pun dosa. Jadi pada waktu kita berdosa aktif maupun pasif, dia sudah mati buat kita supaya kita dibenarkan. Apalagi yang terakhir dalam pasal 5 Roma ini dikatakan, Yesus Kristus sudah mati ketika engkau dan saya masih menjadi seteru atau musuh Allah. Anda tidak terbayangkan ketika malam terakhir dia mengatakan kepada murid-muridnya, engkau adalah sahabatku. Karena sahabat yang sejati adalah sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kalian bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang diinginkan tuannya. Tapi seorang sahabat mengerti apa yang direncanakan sahabatnya. Engkau dan saya bukan hamba, tapi sahabat Allah. Kita harus melakukan perbuatan baik, bukan kepada Allah, tapi kepada sesama. Karena memang engkau dan saya membutuhkannya. Sehingga tulian C. Vigian sebagai pendeta yang masih berusia tidak terlalu tua, sekarang usianya kira-kira 53 tahun. Dia berkata bahwa kebenaran aktif memberitahu kita bahwa sesama kita membutuhkannya, dan tujuan dari arah perbuatan baik yang aktif itu bersifat horizontal, bukan vertikal. Jadi kalau engkau mau mengisi pembenaran Tuhan secara hukum dan membawa orang yang menjadi pelanggar-pelanggar hukum kembali didamaikan, engkau berbuat baiklah kepada mereka, karena dengan cara itulah mereka tahu bahwa Allah mengasihi orang berdosa, bukan supaya mereka binasa, tapi supaya mereka dibenarkan, seperti sabda ini mengatakan, Kristus diutus Sang Bapa untuk mati, agar kita dibenarkan pada waktu kita masih lemah, pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih musuh atau seteru Allah. Jadi tidak ada alasan Anda dan saya tidak memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Karena dia lebih dulu membenarkan kita dalam istilah di kayu sune, justru ketika engkau dan saya tidak punya energi mencari kebenaran. Masih tetap serong untuk berbuat dosa, baik aktif maupun pasif. Dia sudah mati buat kita. Bahkan hasrat yang motivasinya tidak baik, mencari pelayanan dan lain sebagainya bukan untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Mungkin sekedar mendapat upah, mendapat panggung, mendapat nama, dan orang memuji kita. Hari ini kita diingatkan bahwa di kayu sune itu adalah kebenaran yang bersifat hukum, dan dari dampak karya Kristus yang membenarkan, engkau dan saya bukan lagi pelanggar hukum, tapi orang yang dimerdekakan, supaya orang yang terjerat hukum karena pelanggaran boleh dimerdekakan dan hidup sebagai sahabat Allah dan tidak lagi berdosa, menjadi kuat penuh kuasa untuk menyampaikan kabar baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita nanti berjumpa lagi di dalam sebuah proyek makin dekat Tuhan berikutnya,
agar kita semakin mengenal Kristus dan mengasihi Dia dengan membawa sebanyak-banyaknya jiwa yang butuh pertolongan saudara dan saya yang sudah dibenarkan secara hukum, yaitu dike, sehingga Anda dan saya oleh karena karya Tuhan yang bersifat atau mengakar kepada dikayosune, maka engkau dan saya juga rela membayar harga atas nama hukum supaya banyak orang dibenangkan bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Kami sudah menggenapkan pemaknaan kebenaran di dalam dua istilah. Yang satu yang tersingkap dari yang tersembunyi, dan Engkaulah yang dinantikan berabad bahkan milenium, yang memunculkan diri dalam inkarnasi Allah, kebenaran satu-satunya, dan kebenaran yang diutus oleh Sang Bapa kepada dunia lewat kehidupan anak, bukan untuk menjadi tontonan, tapi untuk menjadi pelaku keselamatan, dengan rela mati di kayu salib untuk menggenapkan kebenaran itu sendiri. Dan Engkau sudah melakukannya, sehingga orang yang percaya boleh didamaikan, bahkan tabah meski mengalami penderitaan, karena di dalamnya berujung pengharapan yang tidak mengecewakan, karena Engkau akan mempersatukan kami kembali dari yang terpisah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kebaikan-Mu. Kiranya Engkau menolong pergumulan anak-anak-Mu di GSRI Taman Sari, agar mereka juga hidup di dalam takut akan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Sampai ketemu Ibu Bapak. Bye-bye.